Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wicaksono, kelas MJ 508, akan memaparkan jawaban saya pada UAS Digital, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan media online, seperti website, medsos, email, aplikasi, dan mesin pencari, untuk menjangkau dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan konsumen. Peran strategi digital. Yang pertama, untuk memperluas jangkauan pasar secara global dengan biaya yang lebih efisien. Kedua, memungkinkan personalisasi pesan sesuai perilaku dan preferensi dari konsumen. Ketiga, memberikan data dan insight yang real time untuk pengambilan keputusan. Terakhir, mendukung keberhasilan bisnis digital dengan meningkatkan brand awareness, engagement, dan konversi dari penjualan. Tanpa adanya strategi digital, pemasaran digital yang jelas, aktivitas pemasaran cenderung tidak terarah dan dapat kurang optimal dalam mencapai tujuan bisnis. Konsep strategi pemasaran digital. Definisinya adalah perencanaan yang terpadu dan mengarahkan penggunaan berbagai kanal digital untuk mencapai tujuan pemasaran dan bisnis perusahaan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mencapai target bisnis seperti meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan melalui kanal digital. Fungsinya, pertama, menjadi panduan pemasaran digital. Kedua, menyatukan berbagai kanal digital agar bekerja secara sinergis. Tiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan terakhir, menjadi dasar evaluasi dan pengendalian kinerja pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran digital ini penting karena dapat mengurangi risiko dari kegagalan pemasaran. Dan tanpa perencanaan aktivitas digital, dapat berjalan tidak efektif dan tidak terukur. 6 tahapan dari Sostek. Tahap pertama, Situation Analysis S. Analisis kondisi saat ini, yaitu posisi perusahaan, tren dari pasar, kompetitor, target audiens, dan performa digital sebelumnya. Contohnya adalah audit digital, traffic website, engagement, medsos, posisi dari CEO. Kedua, O, Objectives, yaitu menentukan tujuan spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu, atau SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Contohnya, meningkatkan penjualan e-commerce sebesar 20% dalam 6 bulan. Yang ketiga, S, strategi, menetapkan arah besar untuk mencapai tujuan, termasuk dari segmentasi, targeting, positioning, dan proporsi nilai. Contohnya, fokus pada segmen milenial dengan strategi konten edukatif di Instagram dan TikTok. Yang keempat, T, tactics, detail implementasi strategi, yaitu channel, tools, konten, kampanye, dan teknik pemasaran. Contohnya adalah lewat SEO, iklan Google Ads, email marketing, dan influencer collaboration. Yang kelima, A, action, rencana eksekusi, yaitu siapa yang melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Contohnya, dengan membuat kalender konten, menetapkan KPI atau Key Performance Indicator, dan membagi tugas tim digital. Yang terakhir, C, control, monitoring, evaluasi, dan pengukuran hasil untuk memastikan tujuan dapat tercapai dengan menggunakan Google Analytics, dashboard KPI, atau laporan bulanan untuk menilai dari ROI. Studi kasus. Studi kasus yang saya ambil adalah tentang brand sepatu Polenzo, yaitu brand lokal yang berfokus pada pasar anak muda. Mereka telah memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan awareness dan penjualan melalui media sosial dan e-commerce. Analisa Sostek. Tahap pertama, Situation Analysis. Pada sektor internal, Polenzo memiliki produk berkualitas dengan harga kompetitif, namun brand awareness masih terbatas. Pada sektor eksternal, tren belanja online meningkat, terutama di marketplace dan media sosial. Kompetitor lokal dan internasional cukup kuat. Terakhir, digital audit. Engagement medsos masih rendah. CEO belum optimal dan iklan digital belum begitu konsisten. Tahap objektif. Pertama, meningkatkan brand awareness di kalangan anak muda dengan range usia 18-30 tahun. Kedua, meningkatkan penjualan online sebesar 25% dalam 12 bulan. Tiga, menskalakan engagement yang lebih tinggi. Pada tahap strategi,
Yang pertama, segmentasi dan targeting pada konsumen muda yang aktif di sosmed seperti Instagram dan TikTok, serta pada platform e-commerce. Kedua, positioning produk sebagai sepatu lokal stylish dengan harga terjangkau. Tiga, pemanfaatan TikTok dan Instagram sebagai kanal utama untuk branding dan edukasi produk. Tahap taktiks. Yang pertama, membuat konten lifestyle, fashion tips, dan user-generated content. Kedua, menggunakan Facebook Ads dan Google Ads untuk retargeting. Ketiga, kolaborasi dengan micro-influencer yang berkecimpung di dunia fashion. Empat, promosi melalui e-commerce, seperti dengan adanya flash sale, voucher, dan gratis ongkir. Action yang pertama, membuat kalender konten per bulan. Dua, konten video pendek yang edukatif dan menarik terkait produk sepatu. Ketiga, live streaming, promosi, dan kuis interaktif untuk meningkatkan engagement. Taktik ini dirancang untuk membantu strategi mencapai tujuan dengan cara yang sesuai karakter dari platform. 4. Testimoni pengguna dan demo penggunaan produk dalam format video yang dapat diunggah ke media sosial sebagai konten. Terakhir, kontrol. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil data performa analytics dari platform TikTok dan Instagram untuk memonitor reach, engagement, dan growth followers. Kedua, KPI, Key Performance Indicators, seperti dari jumlah view, likes, komentar, dan penjualan online. Rekomendasi berdasarkan Sostek. Tahap yang pertama, situation analysis. Rekomendasinya adalah melakukan digital benchmarking terhadap kompetitor lokal dan internasional untuk mengetahui tren konten, strategi harga, dan kanal distribusi. Manfaatnya adalah dapat membuat keputusan pemasaran lebih akurat dan berbasis data, bukan sekedar tren. Kedua, objectives, menambahkan tujuan jangka panjang berupa customer loyalty dan brand community building. Bukan hanya berfokus pada penjualan, agar tercipta basis pelanggan yang setia yang menjadi advocate dari brand. Strategi, perkuat differentiation dengan meningkatkan nilai sepatu lokal berkualitas internasional dan melakukan integrasi antara website, marketplace, dan media sosial agar pengalaman konsumen tetap konsisten. Manfaatnya adalah brand lebih sulit ditiru dan memiliki identitas digital yang kuat. Tahap taktiks, yang pertama, membuat konten storytelling tentang proses produksi, nilai lokal, dan kisah dari pelanggan. Kedua, diversifikasi konten, seperti konten edukasi berbasis pengetahuan tentang sepatu, dan user-generated content yang terkurasi. Yang ketiga, optimalisasi platform e-commerce dapat dengan live flash sale dan diskon spesial. Terakhir, kolaborasi dengan micro-influencer yang berkecimpung di dunia fashion. Tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement dan konversi dengan pendekatan kreatif dan berbasis data. Tahap action, membentuk tim digital marketing khusus dengan peran yang jelas dan menyusun SOP konten digital agar kualitas konten selalu konsisten. Tujuannya agar eksekusi lebih cepat, tepat, dan konsisten. Terakhir, kontrol. Menggunakan dashboard KPI yang real time untuk memantau performa dari iklan, engagement, dan penjualan, serta lakukan evaluasi bulanan. Dan menggunakan A/B testing untuk iklan dan konten. Manfaatnya adalah agar strategi mudah diadaptasi dan relevan dengan pasar atau up to date. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.